Salam selamat. Keselamatan dan kesehatan kerja sudah muncul sejak zaman dahulu semenjak pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh manusia. Bahkan keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah muncul dulu ketika zaman prasejarah, ketika manusia sudah mulai belajar berburu. Bagaimana sejarah keselamatan kesehatan kerja di dunia maupun di Indonesia? Citizen, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like videonya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kemudian apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Citizen semua, seiring waktu manusia terus berpikir, manusia terus mencari cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan lebih efektif dan lebih efisien. Namun kadangkala ketika melakukan pekerjaan yang baru, ketika melakukan perubahan metode dengan lebih efektif efisien, kadang ada risiko-risiko yang muncul dalam pekerjaannya. Saat ini kita akan membahas nih sejarah keselamatan dan kesehatan kerja. Kita akan bisa lihat evolusi sejarah keselamatan dan kesehatan kerja dari awal prasejarah hingga zaman modern. Kita mulai dari zaman prasejarah. Sejak zaman dahulu, ketika manusia purba sudah mulai mengenal berburu, manusia purba sudah mulai membuat kapak, kemudian alat-alat lain yang digunakan untuk proses berburu. Jadi kalau kita bayangkan zaman dulu itu berburu itu kan berburu hewan ya. Hewan itu ya bisa kita anggap sebagai bahaya biologis. Dengan adanya kapak, dengan adanya alat-alat lain untuk berburu, maka lebih memudahkan para manusia prasejarah untuk berburu dengan lebih aman, meskipun sebenarnya ada risiko ya. Misalnya zaman dulu nggak tahu ya, ada hewan apa, mamut misalnya, kalau di film-film kan ada mamut ya. Nah itu kalau berburu dengan tangan kosong saja itu sangat berbahaya ya. Maka diciptakanlah alat-alat seperti kapak dan alat-alat lain itu untuk memudahkan menumbangkan si mamut itu. Nah kemudian juga setelah binatang buruannya itu terjatuh, setelah binatang buruannya itu bisa dikendalikan, maka kan harus disembelih ya. Itu kalau disembelih dengan menggunakan tangan kosong, cabik-cabik dengan tangan kosong, pastinya sangat akan menyusahkan, sangat berat gitu ya. Nah itu oleh karenanya maka pemikiran-pemikiran manusia prasejarah itu sudah memikirkan bagaimana nih cara untuk melakukan pekerjaan dengan lebih aman. Akhirnya tadi diciptakanlah alat-alat ya, seperti tadi ada kapak, kemudian juga ada tombak. Kemudian kita bergerak nih ke zaman peradaban lama di 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Pada saat itu masyarakat sudah mengenal adanya perunggu. Jadi sudah mulai banyak alat-alat yang terbuat dari logam, dari perunggu. Pada tahun 3400 sebelum Masehi, para bangsa Babilonia telah mengenal irigasi untuk memastikan sanitasi air yang mengalir di lingkungan rumahnya. Kemudian juga mereka telah mengenal peraturan dari Hammurabi yang menyatakan bahwasannya adanya kompensasi bagi pekerja untuk membuat proyek-proyek di zaman tersebut. Dan mereka juga telah mengenal adanya bangunan-bangunan dengan menggunakan batu bata kemudian dikeringkan dengan matahari, sehingga bangunannya itu lebih permanen, lebih aman dari serangan binatang buas, kemudian juga lebih aman dari suhu-suhu ekstrim. Itu pada zaman Hammurabi. Kemudian kita bergerak nih, itu kan 3400 sebelum Masehi di Babilonia. Kemudian kita bergerak di tahun 1500 sebelum Masehi di zaman Firaun Ramses II di Mesir. Telah dimulai pekerjaan untuk pembangunan terusan yang menghubungkan antara Laut Merah dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Nah, pada saat itu juga Ramses II membawa tabib-tabib untuk memastikan agar apabila terjadi penyakit ketika pekerjaannya, maka tabib-tabib tersebut dapat memastikan kesehatan pekerja di zaman tersebut, sehingga bisa melakukan pekerjaan dengan lebih efektif, efisien juga, karena pekerja-pekerjanya kan tidak banyak yang sakit gitu ya, jadi bisa terus melakukan pekerjaan. Babilonia, Mesir. Nah kemudian di Yunani ada tulisan dari Hippocrates. Hippocrates telah berhasil menemukan penyakit tetanus pada awak kapal yang dia tumpanginya. Jadi awak kapal ini kan sebagai pekerja ya, dan dia menemukan adanya penyakit tetanus. Artinya
kemungkinan dia tertusuk benda-benda tajam yang ada bakteri tetanusnya di situ. Nah, sehingga itu sebenarnya sangat berkaitan ya dengan pekerjaan, dan itu tetanus di awak kapal di Yunani itu bisa digolongkan sebagai penyakit akibat kerja. Nah, sementara di Romawi, para ahli seperti Lucretius, Martial, kemudian Fritivius mulai memperkenalkan gangguan kesehatan yang diakibatkan akibat adanya paparan-paparan toksik dari lingkungan kerja seperti timbal dan sulfur. Pada masa pemerintahan Jenderal Alexander yang Agung, Alexander the Great, mereka sudah melakukan pelayanan kesehatan bagi angkatan perang. Jadi sudah sangat lama ya, pada zaman Romawi pun pelayanan-pelayanan terkait dengan kesehatan kerja itu sudah dilakukan. Itu adalah zaman peradaban lama. Kemudian kita lihat lagi, maju lagi ke zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan ini ada seorang tokoh yang bernama Paracelsus di abad ke-16. Paracelsus ini mulai memperkenalkan penyakit-penyakit akibat kerja, terutama yang dialami oleh pekerja tambang. Dan ada seorang ahli namanya adalah Agricola, dia mengarang sebuah buku bernama De Re Metallica. Dia sudah memperkenalkan ya upaya untuk pengendalian bahan timbal di pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip ventilasi. Nah, kemudian ada lagi di zaman Bernardino Ramazzini yang hidup di 1664 sampai 1714. Dia merupakan seorang ahli dari Universitas Modena di Italia. Kemudian dia telah menulis buku yang berjudul Discourse on the Diseases of Workers. Artinya adalah diskusi pada penyakit-penyakit yang ada di pekerja. Nah, buku ini bahkan masih digunakan oleh ahli K3 zaman sekarang, padahal bukunya sudah sangat lama ya, di 1664. Nah, Ramazzini menyatakan pada saat itu dokter-dokter itu jarang meneliti hubungan antara pekerjaan dengan penyakit ya. Kebanyakan dokter-dokter pada saat itu hanya bertanya penyakitnya apa Pak gitu, penyakitnya apa Bu, tapi dia tidak menanyakan apa pekerjaannya. Nah, dimulai dari Ramazzini, dia menanyakan apa sih pekerjaannya, sehingga berusaha untuk mengkaitkan ya antara pekerjaan dengan penyakitnya. Karena apabila kita nggak tahu penyebab penyakitnya apa, percuma diobatin, karena dia akan terjadi lagi, memapar kepada pekerja, akhirnya malah bisa lebih parah kepada pekerja. Kemudian sejarah keselamatan kesehatan kerja masuk ke era revolusi industri. Di zaman revolusi industri ini banyak perkembangan yang sangat amat cepat, dimulai dari penggantian hewan kepada mesin-mesin ya, terutama mesin-mesin uap. Nah, mesin-mesin uap ini kan dia menggunakan batu bara, kemudian dia memanaskan air, kemudian menghasilkan uap yang akhirnya jadi bahan penggerak ya. Nah, mesin-mesin yang menggantikan manusia ini satu sisi memang membuat pekerjaan lebih efektif, tapi di sisi lain itu mengundang atau membuat resiko-resiko baru seperti tadi terkait dengan mesin uap ya. Situ kan ada tekanan, kemudian ada ergonomik juga ngangkutin batu bara, kemudian juga ada panas. Nah, ini yang pada saat itu masih belum terlalu dikendalikan. Nah, kemudian juga pada zaman revolusi industri itu ada metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, ya khususnya bidang industri kimia dan logam. Jadi tidak hanya uap, tapi kimia-kimia juga banyak mulai digunakan dalam revolusi industri ini. Nah, masalahnya kimia-kimia ini yang namanya baru ya, jadi belum dikenal banyak oleh pekerja-pekerja, sehingga belum tahu cara untuk mengendalikannya seperti apa. Juga pengorganisian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar. Artinya misalnya zaman dulu pekerjanya hanya 1, 2, 3 gitu ya. Untuk revolusi industri ini sudah ratusan. Sangat berisiko ya, misalnya kalau ada kebakaran, ada ledakan pada mesin uap, cara evakuasinya seperti apa gitu. Kemudian juga resiko-resiko penyakit akibat kerja, karena kan orang-orang yang banyak berkumpul dalam satu ruangan itu kan bisa saling menular satu sama lain. Dan pada saat itu belum banyak ditemukan pengendalian gimana sih caranya untuk mengendalikan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan terkait dengan mesin uap ini juga bisa menimbulkan penyakit akibat kerja karena ada karbon ya yang digunakan, kemudian juga emisi dari pembakarannya itu tidak terlalu efektif sehingga bisa memajan kepada pekerja atau masyarakat sekitar, sehingga bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Ya, pada saat revolusi industri itu sudah mulai nih ada perkembangan terkait dengan alat pelindung diri. Tidak hanya alat pelindung diri, tapi juga terkait dengan permesinan, pengamanan mesin juga sudah mulai dikembangkan. Seperti misalnya interlock, kemudian juga
safety device ya tadi untuk mesin uap, kemudian juga alat-alat pengaman lainnya yang juga turut berkembang. Kemudian perkembangan keselamatan dan kesehatan kerja masuk ke era sekarang, yaitu era manajemen K3. Di mana era ini bisa kita sebutkan dimulai dari Henry di tahun 1941 yang telah meneliti penyebab-penyebab kecelakaan dan menemukan bahwasannya unsafe act itu lebih berperan dalam terjadinya kecelakaan. Ya, Henry ini telah membuat sebuah buku yang berjudul Accident Prevention: A Scientific Approach yang telah diterbitkan dalam 3 edisi. Dan munculnya buku ini juga menjadi penanda munculnya teori domino yang menyatakan bahwasannya kecelakaan itu bisa dimulai dari unsafe act, unsafe condition terus gitu ya. Dan untuk mencegah kecelakaan terjadi, kita harus mengambil salah satu domino. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai teori domino bisa dilihat di video gua yang lain ya, Citizen semua. Di era manajemen K3 ini juga melahirkan sistem manajemen K3 seperti ISO 45001 yang dulunya adalah OSAS 18001. Berdasarkan catatan, hal ini tidak bisa dilepaskan oleh loss quotient model di tahun 1972 yang dipopulerkan oleh Frank Bird. Nah, pada saat itu Frank Bird menyatakan bahwasannya manajemen itu merupakan latar belakang penyebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ditambah lagi terjadinya kecelakaan Bhopal ya, yang mengakibatkan ribuan orang meninggal karena bocornya gas MIC di tahun 1984 ya, sehingga mendorong terbentuknya sistem manajemen K3 yang saat ini kita telah kenal. Sementara di tahun 1970-an sampai 1980 ditandai dengan munculnya undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai negara. Di Amerika di tahun 1970 muncul undang-undang keselamatan kesehatan kerja dan itu mendorong terbentuknya Occupational Safety and Health Administration. Sama di Indonesia juga ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi dasar banyak peraturan terkait dengan keselamatan kerja saat ini. Di Inggris di tahun 1974, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah mulai berlaku di Inggris. Nah, pertama kalinya karyawan dilibatkan dalam pembentukan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi regulasi-regulasi muncul di zaman era manajemen K3 ini. Itu adalah sejarah K3 di dunia ya, secara general ya. Dan kemudian kita juga akan masuk melihat sedikit tentang sejarah K3 di Indonesia. Nah, kita akan melihat berdasarkan undang-undang yang telah dibuat di Indonesia ya, sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia hingga era kemerdekaan sampai sekarang. Pada zaman penjajahan Belanda, beberapa rakyat Indonesia bersatu sebagai budak. Mereka dilindungi oleh Regeringsregelment RR tahun 1418 pada pasal 115 memerintahkan supaya diadakan peraturan-peraturan mengenai perlakuan terhadap keluarga budak. Ya, jadi peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi keluarga budak ya, tapi belum tahu nih isinya seperti apa. 1847 dimulai untuk usaha penanganan keselamatan kesehatan kerja sejalan dengan pemakaian mesin-mesin uap. Jadi pada saat itu sudah banyak mesin-mesin uap dan dipandang perlu untuk membuat peraturan terkait dengan K3. 1852 peraturan perundangan bidang pesawat uap Stadsblad 20 Reglement Omtrent Veiligheidsmaatregelen by Het Andoven van Stom Wertugen in Nederlands Indie. Mohon maaf kalau misalnya bahasa saya salah, tapi intinya peraturan tersebut memang untuk perlindungan terhadap penggunaan mesin uap. Kemudian di 1890 sudah ada perundang-undangan di bidang kelistrikan. Nah, ini juga bahasa Belanda ya. Tapi memang ini spesifik di Nederlands Indie, spesifik di negara kolonial Belanda di Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian peraturan yang lebih umum ya untuk mengatur keselamatan kesehatan kerja itu ada di peraturan 1910 VR STBL titik 406. Ini adalah undang-undang keselamatan dengan peraturan pelaksanaannya sebagai pengganti peraturan terlebih dahulu ya. Jadi peraturan ini sangat banyak ya, dimulai peraturan khusus AA untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, instalasi listrik, pabrik-pabrik gula, bejana-bejana berisi udara, perusahaan-perusahaan pabrik, kemudian ada bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian juga penggunaan botol-botol baja, silinder bejana, bioskop, kemudian juga ada pabrik-pabrik penggunaan timah, kemudian juga gas karbit,
Kemudian juga ada pabrik-pabrik yang membuat gelas dan juga pekerjaan-pekerjaan dalam tangki apung. Nah, itu diatur dalam peraturan 1910 VR STBR 406. Nah, sebenarnya banyak sekali ya catatan-catatan terkait dengan peraturan di zaman penjajahan Belanda. Cuman itu nanti bisa dibaca lebih lanjut di k3ku.talk. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia juga telah membuat beberapa regulasi yang ada kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yaitu ya pastinya di Undang-Undang 1945 ya, pasal 27 ayat 2 telah menyebutkan bahwasannya hak atas pekerjaan yang layak ya, ini untuk semua rakyat Indonesia. Nah, pekerjaan yang layak itu termasuk adalah perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 33 di tahun 1947 tentang perlindungan pekerjaan dari bahaya kecelakaan atau kompensasi. Kemudian juga ada Undang-Undang Kerja nomor 12 yang diganti menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1951. Dan juga ada Undang-Undang nomor 10 tahun 1991 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 1961 tentang pembungkusan, penandaan dan penanganan dalam menjual dan menghasilkan barang yang telah dibuat. Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 3 tentang persetujuan konvensi ILO nomor 120 mengenai izin dalam perniagaan dan kantor-kantor. Kemudian juga ada 1969 Undang-Undang nomor 14 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Ya, jadi kalau dibilang kita mulai K3 itu dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 itu sebenarnya kurang tepat ya. Karena sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 itu sudah banyak undang-undang lain yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di era 1970 hingga era awal reformasi itu juga sangat banyak undang-undang keselamatan kesehatan kerja atau peraturan lain yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya pasti dimulai dari Undang-Undang nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi. Nah, kemudian yang terakhir itu juga ada Peraturan Menteri nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang nanti akan menjadi referensi juga dari Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kemudian setelah reformasi hingga sekarang itu juga sangat amat banyak ya. Ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu ada juga pasal yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Ada juga PP nomor 50 tahun 2012 dan juga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri-Menteri lain yang menjelaskan spesifik tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bidangnya masing-masing. Nah, terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia ini sebenarnya sudah dirangkum juga oleh Pak Saud Siahaan dalam slide-nya ya, yang berjudul Perkembangan Norma K3. Beliau ini mencantumkan sejarah K3 dari tahun 1910 sampai 2003. 1910 itu dimulai tadi telah disebutkan dari, ini mohon maaf kalau misalnya salah baca ya, Felix Hitz Reglement tahun 1910, STBR nomor 406, Direct Inspection. Nah, Pak Saud ini dalam slide-nya menulis bahwasannya peraturan yang tadi gue sebut itu merupakan peraturan yang sifatnya polisionil alias dia represif. Nah, kemudian ini mulai diubah ya, tahun demi tahun diubah menjadi K3 yang lebih mandiri. Nah, kemudian tahun 1970 menjadi salah satu tonggak dalam perkembangan keselamatan kesehatan kerja di Indonesia karena ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Kemudian juga ada 1987 itu ada Peraturan Menteri nomor 4 tahun 1987. Itu tentunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya. Itu tentang P2K3. Jadi di sini sudah mulai terlihat bahwasannya perkembangan K3 itu tidak hanya terfokus pada ahli K3 aja ya, tapi bagaimana caranya agar budaya K3 ini juga bisa dirasakan oleh semua pihak di dalam pabrik, termasuk melibatkan banyak golongan. Kemudian tahun 1988 ini ada PJIT UAP Kepmen 1261 tahun 1988. Ini belum pernah baca juga terkait dengan peraturan ini ya, sepertinya ini sudah diganti gitu. Kemudian juga ada peraturan terkait dengan ahli K3 di Permenaker nomor 2 1992. Nah, ini masih ada peraturan, masih dipakai ya, peraturan terkait dengan ahli K3 dan masih banyak
pelatihan terkait dengan ahli K3 umum di saat ini. Nah, kemudian juga di Permenaker nomor 4 tahun 1995 ini ada peraturan terkait dengan perusahaan jasa K3. Nah, sekarang kita sudah mengenal PJ K3 untuk memberikan training, sertifikasi, kemudian juga uji riksa dan lain-lain. Nah, ini didasari di tahun 1995 untuk memperluas cakupan pengawasan. Sebenarnya sih kalau yang saya lihat ya, memperluas cakupan pengawasan, jadi tidak hanya pengawasan dari kementerian, dari dinas, tapi juga melibatkan juga masyarakat ya. Dan tadi juga yang telah gue sebutkan tahun 1996 itu ada Permenaker nomor 5 tahun 1996 ini tentang SMK 3. Jadi pada saat itu 1996 K3 itu telah dilihat sebagai sebuah sistem ya, tidak hanya individu-individu tapi sudah jelas sebagai sistem. Dan di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini juga Pak Saud menulis ada juga aspek-aspek terkait dengan SMK 3-nya yang tadinya hanya Permenaker tapi ini sudah mulai masuk di undang-undang, artinya dia lebih tinggi lagi. Itu adalah sejarah keselamatan kesehatan kerja di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gua Agung K3ku, salam selamat.